Bab 971. Baiklah. Bawa kami jalan-jalan kalau begitu, kata Riker. Oke. Nancy dengan cepat setuju. Dia berharap mendapatkan berita tentang pahlawannya dari mereka. Nancy memimpin mereka di sepanjang rute wisata. Namun, dia menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya terburu-buru, karena mereka tidak peduli dengan pemandangan indah di sekitar mereka. Nancy memperkenalkan tempat-tempat indah kepada mereka, tetapi mereka hampir tidak memperhatikannya, karena mereka tampak benar-benar tidak tertarik. Orang-orang ini benar-benar aneh. Nancy dengan cepat menolak gagasan untuk menanyakan tentang pahlawannya, karena dia berspekulasi bahwa mereka akan menolak untuk memberinya waktu jika dia mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Ketika mereka tiba di daerah yang lebih terpencil, Riker tiba-tiba menghentikan langkahnya. Nancy penasaran bertanya, apakah ada yang salah? Aku hanya lelah dan aku butuh istirahat, jawab Riker. Nancy terdiam. Saya seorang wanita, tetapi Anda tidak melihat saya terengah-engah. Sementara itu, kalian militer mengeluh lelah, dan perlu istirahat. Betapa sekelompok pecundang. Kalian bahkan tidak layak untuk membawa sandal pahlawanku. Semua orang menurunkan diri untuk duduk di tanah. Riker bertanya, apakah tempat wisatamu ini aman? Tentu saja. Semua hewan liar telah diusir, dan semua bahaya keamanan yang tersembunyi telah menjalani pemeriksaan menyeluruh, yang bala bantuannya telah diterapkan. Oleh karena itu, sepenuhnya aman, Nancy meyakinkan. Bukan itu maksudku, Riker mengoreksinya. Tidak ada bandit atau perampok di sini, kan? Nancy tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap pertanyaan absurdnya. Kita sudah di abad berapa? Bagaimana bisa ada bandit dan perampok? Senyum penuh arti muncul di wajah Riker. Itu belum tentu benar. Apakah kamu benar-benar berpikir kita di sini untuk berlibur? Kamu tidak salah lagi. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa ada bandit dan perampok di sekitar daerah itu, jadi saya secara khusus mengunjungi, untuk menyingkirkan mereka. Nancy hampir tidak bisa menahan tawanya. Saya seorang lokal Riverdale. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang bandit dan perampok berkeliaran di sekitar daerah itu? Kalian datang berlibur menggunakan ini sebagai alasan, kan? Sementara Nancy terganggu, Riker mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan, keluar. 5 menit kemudian, sekelompok pria bertopeng berotot mengerumuni mereka. Masing-masing pria yang tampak kuat ini memiliki pistol di tangan mereka, mengarahkan mereka ke Riker dan yang lainnya. Pemimpin mereka adalah seorang pria bermata satu yang menyebut dirinya Cyclops. Dia berteriak dengan keras, berlutut dengan tangan di belakang kepala. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Nancy ketakutan. Cyclops mencibir dan bergumam, Mes. Hinton, Anda benar-benar memiliki bakat untuk bertingkah bodoh. Jangan berpura-pura tidak mengenal kami. Kami adalah bandit di sekitar area ini, dan kami bahkan pernah bekerja sama sebelumnya. Wajah Nancy memucat. Omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Sialan kau, Nancy Hinton. Kau berkolusi dengan bandit-bandit ini, Riker mengutuk dengan kejam. Sepertinya kita benar, untuk datang kali ini. Nancy mulai panik dan berjuang untuk membentuk kalimat yang koheren, mereka. Mereka berbohong. Kami tidak pernah memiliki bandit di sini. Huff. Aku akan berurusan denganmu nanti, Riker menggeram dengan suara rendah. Dengar. Kami dari distrik militer Ateville, dan saya Mayor Jenderal Riker Lewis. Saya sarankan agar Anda meletakkan senjata Anda dan menyerah. Bekerja sama jika Anda ingin hidup, karena perlawanan hanya akan memperburuk keadaan bagi Anda. Cyclops mengejek dengan jijik, aku tidak peduli apakah kamu seorang mayor jenderal atau laksamana. Kamu hanyalah semut di bawah sepatu botku. Lemparkan semua barang berhargamu padaku. Jika kamu tidak punya uang, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Riker segera memerintahkan, lemparkan semua barang berhargamu kepada mereka. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Nyawa kita adalah yang terpenting. Bab 972. Semua orang dengan cepat melakukan apa yang dia perintahkan. Setelah para bandit menyimpan barang-barang berharga mereka, Cyclops melirik Nancy yang linglung dengan kilatan jahat di matanya. Mes. Hinton, anak-anak, dan saya belum mendapatkan tindakan apapun selama beberapa bulan sekarang. Silakan datang dan beri kami isi. Kamu akan sangat dihargai jika kamu berhasil menyenangkan kami. Wajah Nancy memucat ketakutan.
Bandit-bandit ini hanyalah monster yang melahap semua yang ada di jalan mereka. Kematian akan lebih baik daripada jatuh ke tangan mereka. Nancy hampir mengalami gangguan mental saat dia berteriak, "Tidak. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau." Namun, Cyclops mengambil Nancy sekaligus, tanpa sepatah kata pun. Nancy berteriak putus asa. "Tolong. Jenderal, bantu aku. Turunkan dia. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh kelompokmu," teriak Riker dengan marah. Cyclops berteriak, "Jangan bergerak. Jika kamu selangkah lebih dekat, aku akan memastikan kamu tidak pernah hidup untuk melihat hari lain." Riker melangkah maju tanpa rasa takut. Seorang prajurit yang tidak siap mengorbankan hidupnya untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah tidak pantas menjadi seorang prajurit. Bang! Cyclops melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu, dan peluru menembus paha Riker. Ah! Dengan teriakan, Riker jatuh berlutut. Kemudian, Cyclops pergi dengan seringai mengejek. Anak buah Riker terkejut dan bergegas ke arahnya. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memanggil dukungan api?" Para bandit itu keluar dari barisan. Mereka harus diberantas. Riker melambaikan tangannya dan menyuruh mereka diam. "Jangan membuat keributan. Jika kita memperingatkan para bandit, mereka tidak akan ragu membunuh Sandera." Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Zeke, menghukumnya ketika panggilan terhubung. "Zeke Williams, kamu benar-benar memiliki beberapa bola baja. Langsung saja ke intinya." Zeke terdengar sedikit kesal. "Aku sudah lama tahu bahwa ada bandit di dekat kawasan wisata White Ridge, jadi aku memimpin tim pria di sini untuk menangani mereka." Riker menggertakkan giginya. "Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kawasan wisata White Ridge bersekongkol dengan bandit-bandit ini. Kami ditipu dan ditahan di bawah todongan senjata. Saya bahkan ditembak. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana." Penanggung jawab tempat wisata, Nancy Hinton, memiliki konflik internal dengan para bandit karena pembagian rampasan yang tidak adil, dan diculik oleh mereka. "Apa?" Mulut Zeke berkedut keras. "Bersekongkol dengan bandit ini. Distribusi rampasan yang tidak adil. Itu semua omong kosong. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ini semua diatur oleh keluarga Lewis. Mereka ingin menggunakan Linton Group dan Nancy untuk memaksanya keluar dari Ateville, sehingga dia akan kembali ke Rivermouth. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menargetkan Linton Group." Zeke mengatupkan rahangnya dan menggeram, "Riker Lewis, kamu dan keluargamu bisa terus menipu dirimu sendiri. Aku bersumpah demi hidupku, bahwa jika kamu menyentuh sehelai rambut di kepala Nancy, aku akan menghapusmu dan seluruh keluargamu dari muka bumi." Suara Riker terdengar sedikit bersalah ketika dia membantah, "Huff. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nyawa Nancy Hinton ada di tangan para bandit itu. Keluarga Lewis tidak punya hak suara. Kamu tetap di tempatmu." "Aku akan segera ke sana," Zeke menjawab dengan nada terpotong. Ketika Lacey mendengar tentang penculikan Nancy, dia langsung mulai menangis, karena cemas. "Zeke, apa yang harus kita lakukan? Nancy telah jatuh ke tangan orang-orang itu. Aku bahkan tidak tahan memikirkan konsekuensinya." Lacey terisak-isak melalui kata-katanya. "Zeke, cepat. Kita harus menyelamatkan Nancy." Zeke mencoba menenangkannya, "Lacey, jangan khawatir. Keluarga Lewis sedang memburu kita, jadi mereka mungkin tidak akan menyakiti Nancy. Serahkan padaku. Aku pasti akan membawa Nancy kembali utuh." Namun, Lacey bersikeras untuk menemaninya. Di bawah bujukan Zeke yang konsisten, Lacey akhirnya setuju untuk tetap tinggal menunggu kabarnya. Zeke melompat ke mobilnya dan melesat menuju Rivermouth. Di tengah jalan, dia menelepon. Bab 973. "Lone Wolf, kumpulkan militer Rivermouth dan temui aku di kawasan wisata White Ridge. Wall Street, bawa militer Ateville dan berkumpul di kawasan wisata White Ridge." Satu-satunya serigala, ular. Setelah menyampaikan instruksinya kepada timnya, udara yang mematikan mengepung Zeke. Dia awalnya hanya berencana untuk menelan kekayaan keluarga Lewis. Sayangnya, mereka terus menekan tombolnya. "Sangat baik. Aku akan mengubah keluarga Lewis menjadi abu dan debu." Tak lama kemudian, Zeke tiba di dekat tempat wisata White Ridge dan bertemu dengan Alpha Suicide Squad. Squad terdiri dari Lone Wolf, Soul Wolf, Wall Street,
dan orang yang dipanggil sebagai ular. Dia sebelumnya dikenal sebagai Drake. Master nomor 1 rahasia. Lone Wolf dan Wolfsgrid masing-masing memimpin tim mereka sendiri yang terdiri dari 10.000 orang, membuat pemandangan itu tampak megah dan megah. Keserakahan serigala, apakah kamu sudah menyelidiki masalah ini? Zeke memotong langsung ke pengejaran. Keserakahan serigala mengangguk sebagai jawaban. Ya, tidak pernah ada bandit di daerah itu. Saya juga menemukan bahwa Riker telah meninggalkan pangkalan militer dengan 100 orang. Namun, hanya 50 dari mereka yang datang bersamanya. Orang-orang yang tersisa dapat diatur oleh Riker untuk menyamar sebagai bandit. Zeke menghantamkan tinjunya ke batu di sampingnya. Huff. Dia memalukan militer karena memerintahkan tentara untuk menyamar sebagai bandit. Kali ini, dia harus disingkirkan untuk selamanya. Apakah kamu sudah menemukan di mana para bandit bersembunyi? Serigala keserakahan menjawab, mereka berada di gunung tandus di sekitar tempat wisata White Ridge. Penduduk setempat menyebutnya Gunung Babi Hutan. Pindah. Zeke memerintahkan. Sekelompok besar pria berbaris dengan sengaja menuju Gunung Babi Hutan. Dalam perjalanan ke sana, Zeke menerima telepon dari Riker. Saat ini saya sedang bernegosiasi dengan para bandit di Wild Boar Mountain dan saya mencoba menyelamatkan Sandra, Riker memberitahu. Ayo sendiri, jika kamu berencana untuk datang. Kamu mungkin membuat mereka pergi dengan membawa terlalu banyak orang. Dan jika mereka melukai Sandra karena itu, kamu harus bertanggung jawab penuh. Zeke dengan tenang menjawab, tercatat. Dia berhenti dalam langkahnya dan menginstruksikan, suruh sebagian besar pria untuk diam-diam mengelilingi Gunung Babi Hutan, dan beritahu mereka untuk memastikan bahwa kehadiran mereka tidak ditemukan. Kalian diam-diam mengikutiku ke atas gunung, dan diam-diam singkirkan para bandit yang berjaga di luar. Setelah memberikan perintahnya, Zeke menuju ke Gunung Babi Hutan tanpa menghentikan langkahnya. Setengah jam kemudian, Zeke mendaki Gunung Babi Hutan. Beberapa bandit yang berdiri berjaga-jaga menahan Zeke dan membawanya ke dalam gua. Di dalam gua, Riker berhadapan dengan pria bermata satu itu, dan ketegangan palsu di udara begitu kental sehingga bisa dipotong dengan pisau. Luka tembak di paha Riker telah dibalut, tapi darah masih mengalir darinya, menodai celananya menjadi merah. Nancy diikat ke pilar batu. Ketakutan dan kesusahan tersebar di wajahnya saat dia menggigil hebat seperti anak kucing yang ketakutan. Saat melihat Zeke, Nancy langsung berteriak histeris, "Keluar dari sini, Zeke. Jangan coba-coba selamatkan aku. Jika kamu mati, Lacey akan dipaksa masuk ke neraka yang hidup. Aku tidak ingin merasa kasihan padanya selama sisa hidupku." Zeke menarik napas dalam-dalam dan memperingatkannya, "Nancy Hinton, sebaiknya kau ingat apa yang akan kukatakan. Setelah aku menyelamatkan hidupmu hari ini, kau harus berhenti menyimpan dendam padaku, dan berhenti menggangguku setiap ada kesempatan. Anda mendapatkan." Dia benar-benar muak diganggu olehnya di setiap kesempatan. Nancy merasa frustrasi, saat air mata menggenang di matanya. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong, bahkan pada saat seperti ini? Aku memperingatkanmu, jika kamu mati sebelum Lacey melakukannya, aku tidak hanya akan menyerangmu, tetapi juga akan memotong mayatmu menjadi potongan-potongan kecil dan memberimu makan anjing. Diam. Cyclops kesal, membentak mereka, "Kalian berdua akan mati hari ini." "Cyclops, kita punya kesepakatan," Riker angkat bicara saat itu. "Anda pernah mengatakan bahwa jika Zeke Williams mundur dari Ateville, tinggal di Rivermouth selama sisa hidupnya, Anda akan membiarkan kami pergi dengan aman. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu sekarang?" Bab 974. Cyclops menjawab, "Tentu saja tidak." Nancy sedikit bingung. "Apa hubungannya Zeke mundur dari Ateville dengan kau membiarkan kami pergi?" "Tentu saja," jawab Cyclops. "Perkembangan Zeke Williams di Ateville mempengaruhi kepentingan kami." Zeke melirik Riker dengan sinar geli di matanya. "Saya pikir kepentingan keluarga Lewis yang terpengaruh oleh saya. Orang-orang lebih pintar dari apa yang Anda berikan kepada mereka. Semua orang dapat dengan jelas melihat agenda kecil Anda, sehingga Anda dapat membatalkan akting dan mengaku." Riker memasang tampang acuh tak acuh saat dia bergumam, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Tentu saja, dia tahu bahwa Zeke pasti sudah lama mengungkap kebenaran bahwa dialah yang membuat konspirasi ini. Namun, dia tidak bisa mengakuinya. Jika orang ini memiliki perekam pada dirinya dan saya mengakui bahwa saya adalah orang di balik ini, dia bisa menggunakannya untuk memeras saya.
Zeke menarik napas panjang sebelum berkata, bagaimana jika aku tidak ingin mundur dari Ateville? Cyclops meraung, arogan bodoh. Jika kamu tidak mundur, aku akan membunuh Nancy Hinton sekarang juga. Tidak. Kau tahu. Aku akan membiarkan anak buahku menyiksanya perlahan sampai dia memohon kematian. Akan sia-sia untuk tidak bersenang-senang sedikit dengan wanita cantik seperti dia. Riker menyela, meskipun demikian, jika tersiar kabar bahwa petinggi tempat wisata White Ridge telah berkolusi dengan bandit, melukai seorang tentara dalam prosesnya, grup Linton Anda akan dituntut. Entah mundur dari Ateville, atau biarkan warga yang tidak bersalah mati. Pilihanmu. Saya memilih untuk menghancurkan para bandit dan keluarga Lois. Zeke dengan acuh tak acuh menyatakan. Persetan. Memalukan. Cyclops menjadi marah. Kaulah yang meminta kematian, jadi jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Nancy tercengang. Zeke, yang mereka minta hanyalah kamu mundur dari Ateville, kan? Jadi setuju saja untuk melakukannya. Mana yang lebih penting? Nyawa atau uang kita? Keduanya, jawab Zeke dengan wajah datar. Nancy benar-benar tidak bisa berkata-kata. Anda hanya dapat memilih satu atau yang lain. Cyclops berteriak kepada anak buahnya di luar, masuk dan pukul orang ini menjadi bubur. Yang mengejutkannya, tidak ada jawaban. Cyclops mengerutkan kening dan berteriak lagi, di mana semua orang? Bawa kamu ke sini. Yang akan datang. Seseorang akhirnya menjawab. Namun, suara orang itu terdengar agak asing bagi Cyclops. Buk, buk, buk. Tak lama kemudian, satu demi satu orang terlempar ke dalam gua, sementara suara mereka mendarat di tanah yang keras bergema di seluruh area tertutup. Mereka adalah orang-orang yang telah diatur Cyclops untuk menjaga gua, ditempatkan di luar. Hanya saja, wajah anak buahnya sudah babak belur dan sudah pingsan. Setelah semua anak buahnya terlempar dari luar, 4 pria berotot masuk bersama-sama. 4 dari mereka tidak lain adalah serigala penyendiri, serigala tunggal, keserakahan serigala, dan ular. Persetan. Cyclops dan Riker menjadi panik. Keempat orang ini sebenarnya telah menyingkirkan anak buah Cyclops dalam waktu sesingkat itu. Bagian yang paling menakutkan adalah mereka bahkan tidak mengeluarkan suara, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di luar. Keempatnya sangat terampil sehingga menakutkan. Cyclops pertama kali tersadar dari keterkejutannya yang sesaat, dan dia dengan cepat menerjang ke arah Nancy. Sampai sekarang, Nancy adalah satu-satunya alat tawar-menawarnya untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup. Zeke juga bergerak, pada saat yang sama dengan dia. Suara mendesing. Dia tampak menghilang, sebelum segera muncul kembali di antara Cyclops dan Nancy dalam sedetik. Dia bergerak lebih cepat dari kilat, begitu cepat sehingga mata telanjang akan gagal untuk menangkap gerakannya. Mati. Cyclops mencabut belati, berniat untuk menusuk Zeke dengan itu. Ketika belati itu beberapa inci dari menembus Zeke, kakinya terbang untuk menendang Cyclops di ketiak terlebih dahulu. Percikan. Suara teredam terdengar sebelum Cyclops menjatuhkan belati di tangannya. Zeke telah mematahkan lengannya hanya dengan tendangan. Darah berceceran ke segala arah. Jeritan memekakkan telinga Cyclops memantul dari dinding gua. Rahang Nancy telah terhubung dengan tanah. Dia mematahkan seluruh lengan seseorang hanya dengan satu tendangan. Apa sebenarnya? Bab 975. Zeke melepaskan ikatan di sekitar Nancy. Anda baik-baik saja. Nancy menarik napas dalam-dalam dan berseru, Zeke. Kamu. Keren sekali. Dia tidak bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menggambarkannya setelah apa yang baru saja dia lakukan. Mata Zeke jatuh pada Riker lagi. Riker benar-benar ketakutan sekarang. Tatapannya tertuju pada keserakahan serigala. Jenderal Cosmopolis. Bukankah Jenderal Cosmopolis sialan ini? Kenapa dia datang ke daerah terpencil seperti ini? Apakah dia benar-benar perlu datang secara pribadi untuk berurusan dengan sekelompok bandit kecil? Bukankah dia terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan itu? Riker berlutut di depan Wall Street. Jenderal Cosmopolis, kenapa? Kenapa kamu datang? Saya telah gagal sebagai seorang prajurit jika Anda merasa perlu untuk datang secara pribadi untuk berurusan dengan beberapa bandit kecil, Jenderal Cosmopolis. Nancy menutup mulutnya karena terkejut. Jenderal Cosmopolis. Keserakahan serigala dengan dingin meludahkan, Riker Lewis, kamu benar-benar sesuatu, bukan?
Kamu memerintahkan tentara untuk menyamar sebagai bandit untuk menculik seorang warga sipil. Kamu memalukan militer. Riker mencoba membela diri dengan mengatakan, Jenderal, saya tidak mengenal mereka sama sekali, jadi bagaimana mungkin saya memerintahkan mereka untuk ditempatkan sebagai bandit? Lihat. Aku bahkan ditembak oleh mereka. Keserakahan serigala meludah, kamu mungkin bisa membodohi orang lain melalui taktik kasihanmu ini, tapi kamu tidak akan membodohiku. Aku. Riker tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kekacauan ini. Keserakahan serigala dan tiga lainnya berjalan menuju Zeke, sebelum mereka segera berlutut. Kepala Distrik Militer Provinsi, Lone Wolf. Jenderal Kosmopolis, Keserakahan Serigala. Jenderal Utara, Serigala Tunggal. Drake dari Xinjiang Utara, Ular. Di sini untuk melapor ke Marsekal Agung. Para bandit telah dilenyapkan, dan pelakunya telah ditangkap. Bagus. Zeke dengan tenang mengangguk, melirik ke arah Riker. Ledakan. Seluruh tubuh Riker membeku, dan dia merasa seolah-olah dia telah diceburkan ke dalam air sedingin es. Marsekal Agung. Zeke Williams adalah Marsekal Agung yang terkenal. Tidak heran dia bisa melenyapkan 4 keluarga besar di Ateville dengan begitu mudah. Tidak heran dia tidak takut pada keluarga Williams atau keluarga Louis sama sekali. Tidak heran Theodore Luna melihatnya sebagai ancaman. Itu semua karena dia adalah Marsekal Agung. Dia membengkokkan hukum sesuai keinginannya, dan memerintah di atas otoritas. Persetan. Bagaimana Theodore Luna bisa mengirim lawan seperti dia ke arah kita? Kami sebenarnya telah berusaha untuk menghancurkan Marsekal besar. Betapa bodohnya. Ini adalah lelucon abad ini. Gedebuk. Tubuh Riker menjadi lemas, dan dia jatuh ke depan, dengan tangan menopang tubuhnya. Zeke menunduk menatapnya. Riker Lewis, apa lagi yang harus Anda katakan sekarang? Riker sudah kehabisan alasan, jadi dia menundukkan kepalanya ke tanah dalam bentuk kotau. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dia memohon, Marsekal Agung, aku melakukan dosa yang tak terampuni. Aku rela mengakhiri hidupku sendiri. Saya hanya meminta Anda mengampuni keluarga Lewis. Saya, Riker Lewis, akan sangat berterima kasih untuk itu. Zeke menekan bibirnya menjadi garis tipis. Keluarga Lewis telah menantang Marsekal Agung, namun, mereka meminta untuk diampuni. Betapa tidak masuk akalnya. Riker tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat menyarankan, Marsekal Agung, izinkan saya untuk menebus kesalahan. Saya punya berita yang sangat penting untuk Anda. Saya harap Anda menerimanya sebagai kompensasi, menyelamatkan keluarga Lewis. Bicaralah, perintah Zeke. Riker tidak membutuhkan dorongan lagi, karena dia langsung menjawab Zeke, nenekmu, Nyonya Williams, juga telah mengikutiku ke Rivermouth. Dia mungkin pergi ke Linton Group untuk membuat masalah. Dia menelan ludah sebelum melanjutkan, jadi, kamu. Sebaiknya kamu bergegas ke Linton Group. Dia mungkin menjadi ancaman bagi keselamatan keluargamu. Brengsek. Mata Zeke berubah membunuh. Wanita tua itu benar-benar keras kepala. Zeke menahan amarahnya dan menggeram, jalankan hukumanmu sendiri. Marsekal hebat, bisakah Anda membiarkan saya berbicara dengan keluarga saya untuk terakhir kalinya? Riker memohon. Bab 976. Zeke mengangguk dan memperingatkan, jangan ungkapkan identitasku. Riker buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ayahnya, Conrad Lewis. Conrad dengan cepat mengangkat panggilan itu. Riker, apa kabar? Apakah William sudah mati? Riker meninggikan suaranya dan terdengar histeris, ayah, berhentilah melawan Zeke Williams. Kita sama sekali tidak berada di level yang sama dengannya, dan kita tidak bisa menang. Serahkan segalanya padanya, lalu larilah demi nyawamu. Conrad tertegun sejenak. Riker, apa yang kamu bicarakan? Apakah Williams mengancammu untuk mengatakan ini? Ayah, aku harus meninggalkan dunia ini sebelum kamu. Aku minta maaf karena tidak bisa berada di sana untukmu sampai kamu menjadi tua. Riker tersedak melalui gumpalan di tenggorokannya. Mari kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Dan ingat, kalahkan segalanya melawan Zeke Williams, jika tidak, itu akan menjadi akhir bagi keluarga Lewis. Kemudian, dia mengeluarkan senjatanya dan menembak kepalanya sendiri. Tembakan bergema di gua untuk waktu yang lama. Setelah suara akhirnya mereda, tangisan Conrad melayang di ujung telepon.
Zeke Williams, kamu telah membunuh putraku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Zeke menginjak telepon dengan kakinya. Ayo pergi ke grup Linton. Dia menghela nafas dan merenung, saya harap wanita tua itu tidak melakukan sesuatu yang terlalu serius. Ketika Zeke berjalan ke pintu masuk gua, dia menyadari bahwa Nancy tidak mengikuti. Dia melihat dari balik bahunya ke arahnya. Nancy, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Nancy belum tersadar dari keterkejutannya. Zeke Williams, yang selalu diejek dan disebut penjaga, adalah Marsekal Agung. Percaya bahwa hantu ada jauh lebih mudah daripada mempercayai ini. Marsekal Agung yang dipuja oleh ribuan orang, adalah saudara iparku. Bukan itu intinya juga. Intinya adalah, bahwa di masa lalu, dia memilih Marsekal Agung setiap kali mereka berpapasan. Sekarang ini adalah kisah yang bisa saya banggakan selama sisa hidup saya. Dia mengikuti Zeke keluar dari gua dengan linglung, merasa seolah-olah semuanya hanyalah mimpi. Di kaki gunung, puluhan ribu tentara membungkuk hormat kepada Zeke. Zeke tetap tenang saat dia menikmati rasa hormat yang ditunjukkan oleh para prajurit. Saat Nancy mengamati sosok Zeke dari belakang, sebuah getaran menjalari tulang punggungnya. Kenapa punggungnya terlihat sangat familiar? Bukankah ini pahlawanku? Nancy menelan ludah dengan susah payah sebelum melontarkan pertanyaan, Zeke, apakah kamu pahlawanku? Zeke menjawab, apakah Anda akan percaya jika saya mengatakan tidak? Nancy menggelengkan kepalanya. Zeke mengangguk dengan ekspresi tak berdaya. Kalau begitu, baiklah. Aku pahlawanmu. Tapi maaf, aku sudah punya istri. Dia akan berbalik ketika dia mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, telepon Lacey dan katakan padanya bahwa kamu aman. Dia khawatir sakit. Berbagai emosi yang saling bertentangan membengkak di hati Nancy, dan dia merasa ingin menangis. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan dua air mata mengalir di pipinya. Nasib sedang mempermainkannya, dan tidak mungkin untuk bersiap menghadapi kehidupan kartu apapun yang dihadapinya. Dia merasa sulit baginya untuk menerima apa yang telah terjadi hari ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lacey. Suaranya terdengar melalui telepon hampir seketika, Nancy, apakah kamu aman? Apakah mereka menyakitimu? Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, Lacey, jawab Nancy. Lacey menghela napas lega di ujung sana. Bagus. Tunggu. Nancy, kenapa kamu menangis? Nancy mendengus pelan. Aku menemukan pahlawanku. Lalu untuk apa kamu menangis? Itu berita bagus. Seru Lacey. Nancy berteriak, sayangnya, pahlawanku sudah punya pacar. Oh. Apakah mereka sudah menikah? Tanya Lacey. Bab 977. Nancy bergumam, belum. Kalau begitu masih ada harapan untukmu. Bersainglah dengan adil melawannya, potong Lacey. Nancy mengerjap. Bersaing secara adil. Tidakkah kamu keberatan, Lacey? Keberatan apa? Tanya Lacey bingung. Sementara itu, Lucille telah tiba di Linton Group, yang menyebabkan kegemparan di seluruh perusahaan. Bahkan Daniel dan Hannah sama-sama bergegas menemui Lucille. Tidak ada yang menyangka Zeke berasal dari keluarga Williams, yang merupakan keluarga bangsawan di Ateville. Tidak heran Zeke bisa berkembang pesat di Rivermouth, dia telah menggunakan kekuatan dan pengaruh keluarga Williams untuk melakukannya. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu tentang pembantaian yang menimpa Ateville selama periode waktu ini. Mereka mengira bahwa Ateville dan keluarga Williams masih sama seperti sebelumnya. Lucille arogan dan kurang ajar terhadap atasan perusahaan, serta Daniel dan Hannah. Dia membawa dirinya seolah-olah dia adalah janda permaisuri Cixi. Meskipun semua orang tidak senang dengan sikapnya, mereka tidak berani mengungkapkannya. Dia memiliki hak untuk bertindak seperti itu. Lucille berbicara dengan sikap angkuh, aku tidak punya waktu untuk obrolan yang tidak berguna, jadi aku akan langsung ke intinya. Saya datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Anda semua, apakah Anda menginginkan hidup Anda atau uang Anda? Semua orang bingung dengan pertanyaan anehnya. Daniel berkata dengan hati-hati, saya harap Anda tidak keberatan dengan keterus-terangan saya karena kita adalah mertua. Ekspresi Lucille segera berubah masam. Anda akan memanggil saya sebagai Madam Williams.
Terlalu dini untuk saling memanggil mertua. Daniel meringis malu sebelum mengoreksi dirinya sendiri. Madam Williams, apa maksudmu dengan itu? Tolong jelaskan. Lucille mendengus menghina. Pan dengan nama keluarga saya itu bodoh dan penuh dengan dirinya sendiri. Dia datang ke Ateville dan memprovokasi keluarga Louis. Ada seorang jenderal di keluarga Louis, dan bahkan keluargaku lebih rendah dari mereka. Keluargaku hampir tidak bisa menyelamatkan Zeke dan Lacey sebelumnya. Siapa yang mengira Pang itu tidak akan bertobat, sebaliknya, dia memperburuk keadaan dengan memprovokasi keluarga Louis lagi. Sekarang, keluarga Louis berusaha membalas dendam pada Zeke dan Lacey. Mereka tidak akan hidup lama lagi. Apa? Wajah semua orang berubah pucat. Zeke telah memprovokasi keluarga Louis yang terkemuka, yang bahkan memiliki seorang jenderal sebagai salah satu dari mereka sendiri. Ini adalah pelanggaran serius, dan hidupnya bisa dalam bahaya. Namun, Downey ragu. Dia tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung. Tidak masuk akal bagi Marsekal Agung untuk takut pada keluarga yang sangat sedikit seperti keluarga Louis. Dengan kerutan skeptis di wajahnya, Dawn meyakinkan mereka, itu tidak mungkin. Mom, Dad, jangan khawatir. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka pasti akan menelepon kita. Diam, Madam Williams memelototi Dawn. Dari mana gadis nakal ini berasal? Bukankah dia memiliki sopan santun dasar? Kemudian, dia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Downey membantah. Kenapa aku tidak menelepon Zeke di sini dan sekarang? Dia menantang. Lucille membalas dengan suara dingin, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau dia mungkin mati. Zeke dan Nancy telah diculik oleh bandit. Jika kamu menelepon, kamu mungkin akan memperingatkan para bandit dan akhirnya membahayakan para sandera. Apa yang sedang terjadi? Yang lain mulai panik. Suara Hannah bergetar hebat ketika dia bertanya, Madam Williams, apa maksudmu diculik oleh bandit? Ceritakan detailnya. Kurasa belum ada dari kalian yang tahu tentang ini, Madam, kata Williams. Jenderal Riker dari keluarga Louis pergi ke tempat wisata White Ridge di bawah Linton Group untuk beberapa pekerjaan pengawasan. Mereka bertemu sekelompok bandit di sana. Bandit tidak hanya merampok mereka, tetapi mereka juga bahkan menembak Jenderal Riker. Para bandit itu mengaku kepada Jenderal Riker bahwa mereka bekerja sama dengan Linton Group untuk merampok turis. Ini adalah dunia anjing makan anjing, jadi Nancy ditangkap oleh mereka karena pembagian rampasan yang tidak adil. Zeke pergi untuk menyelamatkannya, dan juga ditangkap. Bab 978. Astaga! Semua orang tercengang. Bekerja sama dengan bandit. Melukai seorang jenderal. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka ditakdirkan, benar-benar hancur. Dawn adalah satu-satunya yang masih mempertahankan rasionalitas terakhir. Dia bertanya, kita hidup di abad berapa sekarang? Bagaimana mungkin masih ada bandit? Lagi pula, Linton Group baik-baik saja sekarang. Mengapa kita berkolusi dengan sekelompok bandit untuk mendapatkan keuntungan kecil dengan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah? Realisasi melanda yang lain, memang ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi. Lucille membentak, jangan lupa. Orang yang kamu lawan adalah seorang jenderal. Untuk orang seperti dia, tidak masalah apakah benar-benar ada bandit dan apakah kamu berkolusi dengan mereka. Dia dapat dengan mudah membuat masalah bahkan ketika tidak ada. Arti yang mendasari di balik kata-katanya jelas sekali. Para bandit itu sebenarnya diatur oleh Riker Louis sendiri, untuk menjebak Zeke dan Linton Group. Wahyu ini hanya membawa lebih banyak keputusasaan. Mereka tidak berdaya melawan seorang jenderal, dan mereka akan dimusnahkan sama sekali. Daniel mulai memohon, Madam Williams, tolong bantu kami. Hanya Anda yang bisa. Lucille menarik napas dalam-dalam. Zeke adalah cucu kandungku, jadi tentu saja aku ingin membantunya. Sayangnya, saya tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Keluarga Williams bukan tandingan keluarga Louis. Kecuali Anda menyetujui dua persyaratan saya, maka mungkin saya bisa menyelesaikan sesuatu dan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Daniel dengan cepat mendesak, Nyonya Williams, tolong bicaralah dengan bebas. Madam Williams tidak membuang waktu dan berkata, tanda tangani perjanjian ini. Bersumpahlah bahwa Zeke dan Linton Group tidak akan pernah memperluas bisnis mereka ke Ateville, tidak seumur hidup ini.
Juga, transfer 51% saham Linton Group kepada saya sebagai insentif bagi keluarga Williams. Semua orang tenggelam dalam pikirannya. Untuk menahan diri dari ekspansi ke Ateville masih bisa dilakukan, tetapi mentransfer 51% saham Linton Group adalah cerita yang sama sekali berbeda. Kamu hanya punya waktu 1 menit untuk memikirkannya. Lucille memberi mereka ultimatum. Ketika 1 menit Anda habis, saya tidak akan membantu Anda bahkan jika Anda memberikan seluruh Linton Group kepada saya. Baik. Aku akan menandatanganinya, jawab Daniel tegas. Apa gunanya uang dalam menghadapi hidup dan mati? Downey merasa gelisah. Tidak, kita tidak bisa. Dia pasti berbohong kepada kita. Sekarang aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar nenek Zeke dan dari keluarga Williams. Downey menyipitkan matanya curiga. Hannah buru-buru menghentikan Dawn. Sudah cukup sekarang, Downey. Uang dapat diperoleh kembali, tetapi nyawa tidak. Susan, tolong siapkan kontrak. Aku akan bertanggung jawab atas seluruh masalah ini. Susan mengangguk, lalu menghela napas sebelum pergi menjalankan tugasnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusun perjanjian pengalihan saham. Setelah Lucille membaca sekilas perjanjian itu, dia menandatangani namanya di sana. Hannah memohon sekali lagi, Nyonya Williams, tolong selamatkan Zeke dan Nancy sekarang. Lucille mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Namun, ketika dia hendak menelepon, dua sosok masuk. Itu adalah Zeke dan Nancy. Semua orang tercengang. Apa ini? Bukankah mereka sudah ditangkap oleh bandit? Medem. Williams bahkan belum menelepon untuk menyelamatkan mereka, jadi bagaimana mereka bisa kembali tanpa cedera? Hannah segera berlari ke arah mereka dan memindai mereka untuk mencari luka. Ketika dia tidak menemukannya, dia menghela nafas lega. Zeke, kau hampir membuatku takut setengah mati. Jika sesuatu terjadi padamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa terus hidup. Zeke menghiburnya, Bu, apa yang membuatmu begitu khawatir? Aku tidak dalam bahaya. Bab 979. Hannah menghela nafas sedih, Zeke, jangan berbohong padaku. Aku tahu kau dan Nancy diculik oleh bandit. Zeke dengan cepat menjelaskan, Bu, kami tidak diculik. Nancy dan saya pergi untuk menyelidiki masalah bandit itu sendiri. Ya. Kami tidak diculik, tetapi pergi untuk menyelidiki masalah ini. Nancy juga mendukung Zeke. Wajah Hannah mengernyit bingung. Tapi nenekmu bilang kalian berdua diculik oleh bandit dan nyawa kalian dipertaruhkan. Mata Zeke tersentak ke arah Lucille. Jantung Lucille berdebar kencang di tulang rusuknya, dan perasaan buruk muncul di dalam dirinya. Brengsek. Aku bahkan belum memberi Riker lampu hijau. Mengapa dia membiarkan keduanya pergi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Tapi perjanjian telah ditandatangani, jadi tugasku di sini sudah selesai, apakah Riker hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Dia dengan dingin menyatakan, aku akan pergi sekarang karena kamu aman. Dia akan pergi dengan tongkatnya. Tunggu. Apa itu di tanganmu? Zeke bertanya dengan nada dingin. Itu bukan urusanmu, jawab Lucille. Dawn dengan cemas berteriak, Zeke, hancurkan dokumen di tangannya. Dia menggunakan kedua nyawamu untuk mengancam kami untuk menandatangani perjanjian transfer saham. Brengsek. Lengan Zeke melesat dengan gerakan kabur saat dia mengambil dokumen dari tangannya. Kemudian, dia merobeknya berkeping-keping di tempat. Lucille diliputi amarah dan dia menggertakkan giginya. Kamu cucu yang tidak berbakti. Beraninya kamu tidak menghormati nenekmu. Kamu akan dibuang ke tingkat terendah di neraka cepat atau lambat. Zeke mendengus mengejek. Nenek, kamu berani menyebut dirimu nenekku. Nenek mana di dunia yang dengan sengaja mengirim cucunya yang tidak bersalah ke penjara? Dia meraung. Daniel dan Hannah sama-sama terguncang. Nenek Zeke yang mengirimnya ke penjara saat itu. Zeke telah melalui begitu banyak hal dalam hidup. Lucille menggertakkan giginya dan menjawab, ya. Sekarang setelah kamu dewasa, kami tidak bisa lagi mengendalikanmu. Meskipun demikian, jangan terlalu percaya diri. Jenderal Riker dari keluarga Louis akan memberimu pelajaran. Zeke tersenyum tipis dan mengakui, Jenderal Riker sudah turun. Saya khawatir dia tidak bisa membantu Anda lagi. Wajah Lucille menjadi cerah. Jenderal Riker ada di bawah. Syukurlah. Aku akan meneleponnya sekarang dan membuatnya berurusan denganmu.
Nancy mengernyitkan alis dan dengan penasaran bertanya, Zeke, apakah nenekmu gila? Ketika kamu mengatakan, turun, bukankah dia mengerti maksudmu di neraka? Senyum Zeke melebar dan dia mengangkat bahu. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Semua orang yang hadir terkejut di luar pemahaman. Di masa lalu, Nancy selalu menyebut Zeke sebagai penjaga. Kapan dia mulai memanggilnya dengan namanya? Sungguh luar biasa. Lucille menatap Zeke dengan ekspresi rumit. Jenderal Riker. Sudah mati. Kau membunuhnya. Matanya melebar tidak percaya. Kalian semua sudah selesai. Militer pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian semua bisa menunggu untuk menerima hukuman kalian. Jenderal Riker tahu bahwa dia telah melakukan dosa yang tak terampuni, jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah Anda mengharapkan saya untuk percaya bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena Anda berkata begitu? Lucille membalas. Aku tahu bahwa kalian semua menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Jenderal Riker, yang tidak diragukan lagi meningkat ketika dia menemukan kolusi kalian dengan para bandit. Aku lebih yakin dari apapun bahwa kalian semua telah membunuhnya untuk mengubur masalah ini. Nancy, yang memproklamirkan diri sebagai pembawa keadilan, tidak tahan lagi. Dengan desahan frustrasi, dia bergumam, Zeke, kupikir nenekmu ini adalah penyihir tua di kehidupan masa lalunya. Dia jahat terus-menerus. Orang macam apa yang memaksa cucunya turun dari tebing berulang kali? Bab 980. Wajah Lucille memerah karena marah. Apakah kamu baru saja memanggilku penyihir tua? Ya. Ulangi setelah aku. Penyihir tua, jawab Nancy, menekankan 3 kata terakhir. Downey mengerjap bodoh. Hahaha. Disinilah aku, berpikir bahwa penyihir tua ini jahat. Nancy berada di level yang sangat berbeda, dan dengan cara yang sangat memuaskan. Lucille sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Nancy mendesak maju, Zeke, tunjukkan bukti pada penyihir tua ini dan buktikan bahwa kami tidak bersalah. Zeke melemparkan ponselnya ke arah Lucille. Lucille tidak merasakan apa-apa selain teror buta setelah dia selesai menonton video. Dalam video tersebut, Riker sedang berlutut di tanah dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya sendiri, dengan ekspresi penyesalan terpancar di wajahnya. Saya telah berkolusi dengan bandit dan menjebak warga sipil yang tidak bersalah. Saya telah melakukan kejahatan berat. Saya telah melanggar prinsip-prinsip militer dan juga kepercayaan rakyat. Saya bersedia mempersembahkan hidup saya sebagai penebusan dosa. Bang! Sebuah tembakan terdengar dan Riker jatuh ke genangan darahnya sendiri. Matanya masih terbuka lebar seolah-olah jiwanya berada dalam siksaan abadi. Telepon di tangan Lucille jatuh ke tanah. Wajahnya memucat karena tidak percaya. Riker mengambil nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin? Dia pasti dipaksa oleh Zeke. Ternyata aku sangat meremehkan kemampuan Zeke. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum berkata, baiklah. Sepertinya aku meremehkanmu, Zeke Williams. Tunggu saja. Sekarang setelah kamu mendorong Riker ke kematiannya, keluarga Louis akan melakukan segala daya mereka untuk menghancurkanmu. Jangan lupa, keluarga Louis punya senjata rahasia. Anda dan grup Linton Anda akan binasa. Dia berjalan dengan kaki goyah, tampak seperti dia baru saja berusia setidaknya 1 dekade. Sebelum dia keluar dari ruangan, Zeke berbicara, ini adalah peringatan terakhir saya kepada Anda. Anda sebaiknya melepaskan kendali Anda atas keluarga Williams. Dia berhenti tiba-tiba. Oh, saya lupa. Keluarga Williams telah menjadi boneka keluarga Louis, dan Anda tidak memiliki suara apapun. Saya akan mengalahkan keluarga Louis terlebih dahulu, lalu membuat Anda menonton saat saya mengambil alih keluarga Williams. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa Anda membuat keputusan yang sangat bodoh karena mengirim saya ke penjara saat itu, mendukung saudara kembar saya sebagai kepala keluarga. Lucille memandang Zeke dengan emosi yang bertentangan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Akhirnya, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Perasaan firasat memenuhi hatinya. Apa yang dia katakan, mungkin akan menjadi kenyataan. Begitu Lucille pergi, semua orang mengepung Zeke. Zeke, aku benar-benar tidak pernah menyangka kamu berasal dari keluarga kaya seperti keluarga Williams. Zeke, apakah penyihir tua itu secara pribadi mengirimmu ke penjara? Mereka menghela nafas, Zeke, kamu pasti sangat menderita dalam keluarga Williams.
Zeke dibumbui dengan pertanyaan, satu demi satu. Dia dengan sabar menghapus semua keraguan mereka. Hana menghela nafas, Zeke, aku juga pernah mendengar tentang keluarga Louis. Mereka adalah salah satu keluarga terkuat di seluruh Rahasia. Kami sekarang menjadi sasaran mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Zeke menjawab dengan tenang, saya berencana untuk memindahkan markas besar Linton Group ke Ateville. Ateville memiliki pasar yang lebih besar dan lebih banyak peluang. Linton Group bisa berkembang menjadi konglomerat. Kita bisa menjadi bangsawan atau bahkan bangsawan. Hana terlihat sedikit khawatir. Tapi Ateville adalah wilayah keluarga Louis. Bukankah kita akan berjalan ke sarang singa dengan menjelajah ke sana? Akan lebih mudah bagi mereka untuk menjatuhkan kita. Apakah Anda semua tahu apa yang paling saya khawatirkan sekarang? Tanya Zeke. Semua orang menggelengkan kepala. Yang paling saya khawatirkan adalah mereka tidak akan datang kepada saya, mencari masalah. Jika tidak, saya tidak akan punya alasan untuk menjatuhkan mereka.